Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita melanjutkan doa novena Roh Kudus hari ke-5. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini, kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, semoga Roh Kudus turun atas kami dan berdiam dalam diri kami, sehingga kami menjadi kenisah kemuliaannya. Dalam Yesus Kristus Putra-Mu, yang selalu berdoa untuk kami, bahkan sejak sebelum kami mengenal dan mengimaninya, Yesus Putra-Mu telah berdoa untuk kami. Dialah Sang Imam Besar yang menebus dosa-dosa kami sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita melanjutkan membaca Injil Yohanes yang menjadi bacaan harian kita. Hari ini kita membaca Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula anak-Mu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku,
dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milikku, dan milikku adalah milik-Mu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang kita terima pada hari ini dimulai pada bab 17 ayat 1 sampai 11. Dalam Injil pada hari ini, Yesus berdoa. Sungguh sangat unik doa Yesus yang kita dengar dan kita baca pada hari ini. Pada perjamuan terakhir, Yesus mengalihkan perhatiannya, tidak lagi tertuju kepada para murid, seperti kita baca dalam Injil Yohanes bab 13 sampai bab 16. Sekarang ini pada bab 17, perhatian Yesus tertuju kepada Bapa di surga. Yesus berdoa kepada Bapanya saat ia ditinggikan dan dimuliakan. Doanya pada Kamis Putih tidak dapat dipisahkan dari kurbannya pada hari Jumat Agung, dari peralihannya kepada Bapa yang kepadanya ia ditahbiskan, dimuliakan melalui penyerahan diri yang sempurna, baik kepada Bapa maupun untuk penebusan dosa umat manusia. Itulah yang diajarkan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2747. Dalam dan melalui doa tersebut, Yesus mengambil peran sebagai imam besar yang baru, sama seperti imam besar yang lama pada hari penebusan dosa. Pertama-tama menebus dosa bagi dirinya sendiri melalui kurban yang dipersembahkannya, kemudian berdoa bagi para imam lainnya, dan pada akhirnya berdoa bagi umat Allah. Tuhan kita Yesus Kristus sebagai imam besar yang baru menyusun doa dengan cara yang sama.
Yesus berdoa pertama-tama bagi dirinya sendiri sebagai imam besar. Kemudian Yesus berdoa bagi para rasulnya yang telah dipilih diutus dalam imamat surgawi, dan kemudian bagi umat Allah yang baru. Itu yang disampaikan oleh Paus Benediktus ke-16 dalam bukunya Yesus dari Nazaret, volume yang kedua, halaman 77 sampai 78. Sebagai imam dan kurban, Yesus pertama-tama berdoa bagi dirinya sendiri, bukan dalam rangka pengampunan dosa, tetapi dalam rangka pengudusan. Mengapa? Karena Yesus tidak perlu menebus dosanya sendiri, sebab Tuhan kita Yesus Kristus memang sama dengan manusia dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Maka doanya bagi dirinya sendiri merupakan permohonan untuk pengudusan, pemuliaan, dan peninggiannya saat nantinya Yesus menyerahkan hidupnya melalui kurban perjamuan malam terakhir yang merupakan inspirasi pertama bagi imamatnya dan bagi perjamuan Ekaristi, dan penyerahan itu disempurnakan dalam sengsara dan wafatnya di kayu salib, serta kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Maka pemuliaan yang diminta Yesus bagi dirinya sendiri sebagai imam besar adalah masuk ke dalam ketaatan penuh kepada Bapa, ketaatan yang menuntun pada persatuan dengan Bapa dalam persatuan yang paling penuh dan sempurna. Maka pada ayat kelima Injil Yohanes bab 17, Yesus berdoa, "Dan sekarang ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia dijadikan." Yesus tidak lain adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjelma menjadi manusia, dan kini dalam doanya Yesus mengembalikan pada posisi awal mula saat bersama dengan Bapa dalam kekudusan dan kemuliaan. Maka di dalam doa ini tampak jelas kesiapsediaan Yesus dalam tindakan pertama dari imamatnya yang sejati, yang merupakan pemberian dirinya yang total di kayu salib, dan di kayu salib itu sendiri tindakan kasih yang tertinggi. Ia dimuliakan karena kasih adalah kemuliaan sejati, kemuliaan ilahi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam doa yang disampaikan Yesus kepada Bapa, terjadilah yang namanya pemuliaan sifat manusiawi Yesus menuju pada kesempurnaan keilahian. Yesus Kristus sungguh Allah, sungguh manusia. Kalau kita tempatkan dalam konteks perjanjian lama,
Tujuan dari hari raya penebusan dosa umat Yahudi adalah untuk mengembalikan karakter umat Israel setelah kesalahan-kesalahan yang dibuat dan dikembalikan kepada karakternya sebagai umat kudus untuk membawanya kembali sekali lagi ke posisi yang telah ditetapkan sebagai umat Allah di tengah-tengah dunia. Hal itu berkaitan dengan tujuan terdalam dari seluruh ciptaan untuk membuka ruang bagi tanggapan terhadap kasih Allah, terhadap kehendaknya yang kudus. Kita bisa membaca penegasan itu sebagai refleksi teologis yang sangat mendalam dalam buku yang ditulis oleh Paus Benediktus ke-16, Yesus dari Nazaret, volume yang kedua, halaman 78. Pada bagian pertama doa, Yesus menguduskan dirinya dan meminta Bapa untuk memuliakannya sebagai Allah yang sejati. Dalam hal ini Putra Allah, Yesus telah memiliki kemuliaan ilahi dan tidak kekurangan kemuliaan itu dalam hal apapun. Yesus meminta kepada Bapa untuk mengubah kemanusiaannya dengan kemuliaan ilahi melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dengan demikian mengungkapkan keilahian Putra yang telah menjelma menjadi manusia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, menggenapi hari penebusan berarti dengan menguduskan dirinya sebagai imam besar, Yesus memperoleh pengudusan bagi mereka yang menjadi miliknya. Itulah sebabnya di dalam doa tadi, Yesus berseru kepada Bapa, pertama pengudusan bagi para rasulnya yang akan diutus menjadi imam-imam untuk pengudusan umat beriman yang akan melayani mereka di dunia ini. Dan yang kedua, Yesus juga berdoa bagi mereka yang akan percaya kepada dirinya berkat pewartaan para rasul. Doa Yesus sebagai imam besar dan kenaikannya ke surga pada akhirnya mendatangkan penggenapan dan penyempurnaan hari penebusan dosa. Dengan itu, Yesus mendamaikan manusia dengan Allah sendiri berkat imamatnya yang kudus sebagai imam besar yang merupakan imam sekaligus kurban. Bahkan altar adalah kesatuan. Dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus tercerminlah imamat sejati Yesus sebagai sang imam, altar, dan kurban penebusan sekaligus. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menghadirkan kenangan akan karya penebusan itu. Maka imamat Kristus dihadirkan setiap kali kita merayakan Ekaristi melalui para imamnya yang berdoa bagi dirinya sendiri, bagi gereja, dan bagi dunia.
syukur kepada Allah. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.